dapur atau dewa dapur. Namanya Jauh Kungkong, bukan Kingkong ya. Bukan pulang ingatnya dewa Kingkong. Nah, umumnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Tionghoa itu punya banyak kong di rumahnya. Tapi Kingkong tidak termasuk. Salah satunya ya ini, tua pekong dapur ini. Tugasnya ngapain sih tua pekong dapur? Tugasnya itu mengawasi, memperhatikan tingkah laku penghuni rumah. Nah, melaporkan kepada Tian yang di atas atau disebut Kaisar Langit. Nah, kepergian si dewa dapur ini nanti diiringi dengan membakar hiyo atau dupa, ada buah-buahan, mercon, petasan, dan sebagainya. Meriah gitu ya. Harapannya apa? Supaya si dewa dapur ini cuma melaporkan yang baik-baik kepada Kaisar Langit itu. Kan kalau hatinya senang, ngomongnya kan baik ya, indah ya. Kalau hatinya kesel kan ngomongnya juga dumel aja gitu, ngoceh aja. Nah, sebenarnya dari tradisi ya, kita bisa melihat bahwa manusia itu sadar loh akan kekurangan dan kelemahannya. Sadar loh akan dosa-dosanya sebenarnya. Sadar akan tingkah lakunya yang jahat sebenarnya. Takut juga nggak dikasih penang atau berkat. Takut juga dikutuk sebenarnya. Nah, kemudian usaha yang dilakukan apa? Beda-beda. Bangsa Fukien itu akan menolehkan madu, diolesin patungnya itu, diolesin madu di mulutnya. Supaya apa? Nanti kalau si tua pekong dapur ini naik ke atas, lapornya cuma yang manis. Karena madu itu manis, ngomongnya yang manis-manis aja. Lain lagi kalau di Beijing. Itu ada manisan sebesar buah jeruk. Ibu saudara di sini kalau beli kue keranjang itu bentuknya nggak bulat ya, tapi gepeng ya, kayak lingkaran gepeng ya. Udah dapat belum? Udah pesan belum? Buruan. Jangan cuma coklat buat Valentine yang dipesan gitu ya. Nah, di Indonesia itu bentuknya gepeng, bukan bulat seperti jeruk. Aslinya bulat seperti jeruk. Manisan pelekat gigi. Nah, itu yang mereka sebut. Dari namanya aja pelekat gigi, artinya kalau dimakan giginya rapet. Kalau rapet bisa ngomong kan? Coba Bapak Ibu Saudara, mau coba lakban mulutnya 3 hari aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Artinya apa tujuannya? Supaya si tua pekong dapur ini jangan ngelaporin yang baik, nggak bisa lapor, yang jahat juga nggak bisa lapor, udah diem aja deh. Nanti kalau ditanya di sana, bagaimana itu kita laku pembuk di rumah A? Nggak bisa ngomong. Baik apa enggak? Jelek. Nah, udah nggak usah lapor, rapet giginya gitu ya. Nah, harapannya setiap orang ketika melakukan itu adalah yang baik aja dilaporin, yang jahat nggak usah dilaporin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, tanpa kita akui, sebenarnya kita di dalam hidup kita juga pengen yang baik-baik aja, betul apa benar? Betul ya? Pengen yang senang-senang aja, pengen matahari bersinar tapi hawanya sejuk, gitu kan? Nah, pengen ada hujan tapi jangan banjir, pengen banjir tapi cucian tetap kering, begitu kan? Kita pengennya semua yang baik. Kalau ditanya, mau sehat atau sakit? Semua maunya sehat. Kalau Bapak Ibu Saudara menikah atau melihat pengantin yang akan diberkati, biasanya kan pakai janji ya. Saya akan menerima engkau dalam keadaan susah dan sakit, senang dan susah, sehat atau sakit, senang atau susah, miskin atau kaya dan sebagainya. Itu baru diberkati kalau dua-duanya sama-sama ngomong, ya saya bersedia. Tapi kalau janjinya, saya hanya mau menerima kau dalam keadaan sehat saja, senang saja, kaya saja, makmur saja, pasti pendeta juga berarti bubar deh, pikir lagi deh mendingan gitu kan. Nah, di dalam hidup kita pengen menghapus, kalau bisa tuh ya, kayak di handphone tuh, kalau nggak perlu tuh dihapus, katanya di delete gitu kan. Atau memperbaiki, kita repair gitu ya. Dan kita melewatkan, skip. Kalau nonton film tuh kan bisa dicepetin, begini nggak ya, bosan di skip gitu ya. Dicepetin hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita.
Kita pengen ngambil semua pilihan yang baik-baik aja. Seperti ketika kita belanja, ngambilnya pasti yang baik-baik aja. Seringkali kita diperhadapkan di persimpangan jalan. Kita harus memilih, tapi kita nggak tahu. Yang ini nggak pasti, yang itu juga nggak pasti. Tapi untungnya Bapak Ibu Saudara, ketika semua hal itu dialami oleh orang, oleh manusia yang hidup di bumi ini, untungnya buat kita adalah kita punya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, mukjizat, kemenangan, kekuatan, penghiburan pasti menjadi milik kita. Masalah boleh tetap sama, tapi berkatnya, pertolongannya selalu baru setiap hari. Amin. Kita buka dulu 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Saya akan mulai membacakan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan di ayat berikutnya. Sudah siap semua ya? Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Silakan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di tempat kota itu, tampaklah di sana seorang jaga sedang membuka kayu. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, apapun itu. Sesungguhnya tidak ada perkara sedikit pun, kecuali segala perubahan air, dan sedikitnya kamu beri. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan buat potong kayu. Kemudian aku mau membuat dan membuatkan dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan, Allah Israel. Buatlah pakaiannya untuk manis, dan minyak dalam budi itu tidak akan buat, supaya waktu memberi keberkatan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terakhir, dan kain itu tidak habis, dan dalam budi itu tetap keras, seperti firman Tuhan ucapannya. nah, ayat 25 sampai 26 di sana dijelaskan bahwa masa kemarau itu berlangsung 3,5 tahun. Bayangin, beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami kekeringan ya. Lama nggak hujan-hujan, pohon pada jadi coklat, rumput pada kering, tanah mulai berkotak-kotak karena keringnya. Itu belum sampai 3,5 tahun. Kalau kita baca cerita ini, 3,5 tahun, sebentar, itu aja mundur. Tapi ketika janda ini mengalaminya, dia tahu nggak sampai kapan? Nggak tahu. Yang dia tahu setiap hari kemarau, besok kemarau lagi, besok kemarau lagi, nggak tahu sampai kapan. Itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua, janda ini mengalami apa? Udah janda, punya di kalangan orang Islam yang namanya janda itu adalah nggak dipandang orang. Perempuan aja itu cuma dipandang sebelah mata. Yang dipandang adalah laki-laki. Apalagi kalau dia sudah janda, artinya nggak punya suami. Entah itu suaminya menceraikan dia, entah itu suaminya mati, entah itu suaminya hilang kemana. Pokoknya tidak ada lagi laki-laki yang melindungi dia dan pantas untuk dipandang di masyarakat. Artinya udah bakalan dihina orang deh. Cukup punya anak juga. Anaknya
perempuan juga, artinya double masalahnya. Bukan cuma dia yang perlu dikasih makan, tapi anaknya juga. Dan kemungkinan kalau anak laki diharapkan bisa menjadi pengangkat martabat keluarga, anaknya perempuan juga. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Miskin. Kenapa buktinya dia miskin? Dia lagi apa ketika Elia bertemu? Mungutin kayu api. Kalau dia orang kaya, kalau dia punya uang banyak, dia mungkin bisa suruh orang, tolong ya, pungutin kayu api buat kayu bakar, nanti saya bayar. Tapi ini enggak, dia sendiri yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Udah janda, dihina orang, kerjaannya begitu lagi. Sampai kemana? Di pintu gerbang, tempat yang ramai orang lalu lalang, orang duduk, orang nongkrong. Cukup masalahnya? Enggak, persediaan makanannya cuma apa? 1 kali makan doang. Habis itu udah gak ada makanan lagi. Habis dia makan, gak ada makanan, tinggal tunggu mati. Udah cukup? Udah gak ada makanan, lagi susah, miskin, kemarau, datang pendeta. Kalau yang datang konglomerat masih punya harapan kali gitu ya, nanti barangkali si konglomerat ini tidak ada dus kali tuh bingkisan atau apa dari mobilnya atau nyumbang gitu ya, dia borong di supermarket nih ibu. Enggak, yang datang tuh pendeta. Pendeta kalau datang bawa apa? Alkitab sama doa. Enggak bawa bungkusan, jarang bawa bungkusan. Pulang iya dikasih bungkusan begitu kan. Nah, harusnya si janda ini bisa ngomong, ya adalah Tuhan, gitu. Tuhan kurang apa nih susahnya, apa lagi nih Tuhan, gitu ya. Dia masa pendeta yang datang, gak ada yang lain, paling didoain, Bu, sabar ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Tapi begitu doang, emang sabar bisa beli beras? Kan enggak, coba ke toko bilang, Pak beli beras, ya 20 ya Bu, sabar ya Pak ya, sabar ya. Digaplok iya, boro-boro dikasih berasnya. Ini yang datang pendeta, paling dia doain, Bu, dalam nama Yesus tetap aja tetap berubah gitu kan. Udah cukup nih pendeta ternyata nggak cukup dikasih aqua. Walaupun dalam kondisi seperti itu yang paling mahal ketika kekeringan apa? Air. Minta lagi. Aduh udah tahu lagi kekeringan, minta air. Kalau hidup kita di zaman sekarang, ya aqua 1 udah kasih nih, segeus juga nggak apa-apa deh gitu kan. Karena banyak, tapi saat itu kondisinya, konteksnya itu lagi kekeringan. Hal yang paling mahal adalah air. Dan si pendeta ini datang minta air, minta yang paling mahal. Dikasih nggak? Dikasih. Udahlah, kasih aja lah air doang, nanti bisa lah ngumpulin lagi gitu kan, dari air apa kayak gitu. Ayat yang tadi kita baca apa? Baru dia jalan. Mau ngambil air, ambilin roti juga ya sekalian. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau ada pendeta kayak gitu datang ke rumah Bapak Ibu, kira-kira apa? Terus dadanya lebih kenceng lagi, buset dari pendeta begitu ya, nggak lihat apa ini kondisi saya begini. Masalah yang dihadapi itu banyak, tetapi janda ini menghadapinya satu persatu dengan tenang. Karena kalau panik juga tidak menyelesaikan masalah. Panik malah bikin kondisi makin kacau. Seorang suami di jemaat saya pernah berkata begini, ribet kalau bawa dia mah nunjuk istrinya begitu ya. Emang kenapa Om? Iya, kalau mau pergi grogian, makin panik makin mules katanya. Makin mules bolak-balik WC kan jadi makin lama. Makin telat dia makin lama di WC grogi katanya. Kan jadi makin telat. Artinya apa? Kalau kita panik bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Nah, janda ini menghadapi satu-satu. Matius 6 ayat yang ke-27 berkata, siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan swasta saja. Emang kalau kita khawatir hidup kita jadi lebih enak? Emang kalau kita khawatir berkat Tuhan jadi lebih banyak? Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua ketika dia dikasih tampuk kepemimpinan dari Musa, waduh grogi luar biasa. Bayangkan dia dilahirkan dalam kondisi budak karena bangsa Israel itu mengalami
mengalami perbudakan 400 tahun. Artinya Yosua lahir di masa perbudakan, nggak pernah ngalamin pendidikan, nggak pernah ngalamin kemewahan, nggak pernah tahu mungkin baca tulis. Beda dengan Musa. Musa memang lahir di bangsa Israel, tapi Musa dididik di istana Firaun dengan fasilitas kelas 1, nomor 1 VVIP, bahkan dinominasikan sebagai pengganti Firaun. Artinya semuanya berbeda, tapi Tuhan memberikan kepada Yosua. Yosua bukan orang, gue juga bisa, emang Musa aja, enggak. Makanya di dalam kitab Yosua dikatakan berkali-kali, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kita kok yang susah, bukan cuma kita loh yang punya masalah, bukan cuma kita loh yang menderita. Dari sekian ribu tahun yang lalu, bahkan zaman sekarang coba lihat kiri kanan depan belakang, di sekolahan, di rumah, di kampus, di kantor, di tempat usaha kita, semua orang susah. Tetapi yang kita bilang apa sama kita? Jangan takut. Janda ini lebih susah dari kita. Tapi perkataan yang Elia katakan pertama kali adalah jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena itu yang dibutuhkan oleh janda itu pada saat itu. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati nabinya Elia tahu, paham betul apa yang dibutuhkan oleh janda itu. Bukan yang utama, bukan roti, bukan makanan, bukan materi, tetapi rasa aman. Makanya pertama kali dikatakan jangan takut. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, masih ingat? Engkaulah pribadi yang paling, artinya paling itu udah gak ada lagi yang lebih. Dia paling mengerti apa yang kita butuhkan. Bahkan mungkin pasangan kita yang udah hidup puluhan tahun, kadang gak bisa ngerti perasaan kita. Amin. Jadi yang pertama, jangan takut. Masalah boleh ada, pertolongan Allah juga gak pernah habis stoknya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang kedua, yang perlu kita lakukan apa? Pegang janji Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Ketika Elia menyampaikan janji Tuhan kepada janda itu, hal itu memberikan harapan baru di dalam hatinya. Keadaannya udah berubah belum? Belum. Kemarau tetap kemarau. Status janda tetap status janda. Anaknya perempuan nggak langsung bling jadi laki-laki begitu. Enggak, tetap anaknya perempuan. Seketul roti, dan yang harus dia makan terakhir kali tetap bentuknya seketul roti. Rumahnya mungkin reot, tetap rumahnya reot. Masalah yang dia hadapi tetap sama. Tetapi apanya yang berubah? Hati dan pikirannya yang berubah ketika mendengarkan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kita alami mungkin belum berubah, tetapi janji Tuhan memberikan harapan baru, solusi baru, membangkitkan iman kita untuk tetap percaya kepada-Nya. Tuhan yang kita sembah tidak pernah lalai terhadap janjinya, nggak pernah lupa. Kalau manusia iya bisa lupa janjinya. Emang kemarin gue janji begitu ya. Nah, nanti ya, kalau saya dapat kantau, kalau saya dapat proyek besar, nanti saya bagi kamu ya, Mi ya. Begitu suaminya lolos proyeknya, Pik, mana Pik? Katanya mau bagi. Emang ngomong gitu kemarin? Salah denger, enggak tuh, salah. Manusia bisa lalai. Atau manusia pengen menepati janji tapi nggak bisa. Papa saya punya banyak janji terhadap saya, tapi dia nggak bisa menepatinya. Kadang-kadang orang tua ingin menyenangkan anaknya. Nanti ya kamu naik kelas, papa beliin sepeda ya. Waktu anaknya naik kelas, ternyata papanya kena PHK, nggak bisa beli sepeda. Manusia terkadang tidak bisa menepati janjinya, tetapi Tuhan yang kita sembah pasti menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga paham loh. Kita ini manusia sering lupa ya. Katanya lupa itu penyakit built-in, bawaan orok. Di sini nggak ada kan yang lupa diajarin. Nah, nanti kalau ada PR di sekolah, lupain. Lupa Bu. Nah, nggak usah diajarin, gitu kan? Tuhan tahu itu udah bawaan orok. Makanya Tuhan yang menuliskan bagi kita Alkitab ini.
Mau yang bentuknya cetak, mau yang Bapak Ibu Saudara bisa nikmati di gadget, ataupun di layar suci, atau melalui internet dan sebagainya, Tuhan memberikan firman-Nya. 40 penulis yang berbeda, di zaman yang berbeda. Ditulis ini kurang lebih 1600 tahun. Untuk apa? Supaya kita tetap ingat kepada janjinya. Supaya kita tetap berpegang pada janjinya. Jangan harap pada hal-hal yang duniawi. Mau harap sama apa? Anak. Berapa banyak orang bilang gini, "Oh, kenapa anaknya banyak?" "Oh iya, biar investasi nanti kalau tua," katanya begitu. Yang satu di Amerika, yang satu di Hong Kong, yang satu di Singapura. Jadi saya bisa keliling minimal 12 negara. Iya kalau begitu. Banyak kemungkinan anaknya mungkin bisa tinggal di berbagai negara, tapi mamanya kagak diajak. Nah, udah mah di rumah aja, Jakarta paling aman mah gitu kan, nggak mau diribetin. Atau yang ada semua ngumpul di rumah mamahnya begitu kan, karena nggak bisa keluar. Gak bisa harapin sama anak. Mau harap apa? Harta. Oh, saya punya deposito banyak di berbagai bank. Coba sebutan nama bank apa, Bank Miun, Bank Samidi, Bank apa. Saya punya berbagai deposito di sana. Mau harapin apa nanti kalau ternyata terjadi pemotongan nilai rupiah atau nilai dolar yang berubah-ubah? Kita nggak bisa harapin seperti itu. Jangan berharap pada hal yang duniawi. Lihat Ayub. Apa yang diambil dari Ayub? 5 hal yang paling penting dari Ayub. Diambil Allah dari hidupnya. Anaknya yang menjadi tumpuannya. Katanya anak yang uhau. Berapa orang? 1, 2, semua ludes habis sekaligus. 10-10-nya. Apalagi hartanya. Kambing, domba, onta, keledai, kuda ribuan jumlahnya. Ludes dalam sekejap. Apalagi kesehatan. Oh, fitness 28 jam seminggu begitu kan. Habis juga kesehatannya. Apalagi punya istri yang sweet kayak Ratu Bidadari. Hilang juga. Oh, jangan khawatir. Saya punya jaringan pertemanan. Medsos yang kuat, the power of medsos. Lihat temannya datang ngapain? Menghakimi dia, nggak ada yang menghibur. Sampai dibilang, "Ayo tuh akhirnya lihat hidup lu. Kalau emang lu benar hidup sama Tuhan, masa hidup lu bangsak begitu." Nah, nggak ada yang bisa kita harapkan. Makanya jangan harap sama hal-hal yang duniawi. Harap kepada janji Tuhan. Jangan pandang kesulitan kita, kemudian tenggelam di dalamnya. Sepertinya pernah saya katakan di sini. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Apakah yang membuat Petrus tenggelam itu dalamnya air laut? Apakah yang membuat Petrus tenggelam itu gelapnya malam dan kencangnya angin di tengah badan? Apa yang membuat Petrus tenggelam? Ketika dia mulai mengalihkan pandangannya, tidak lagi memandang, tidak lagi fokus kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Gurunya. Dia mulai nengok kiri, tengok kanan, lihat ke bawah, ada hiu lu di bawah gitu kan. Dia mulai merasakan kencangnya angin. Di saat itu juga Petrus, jangan alihkan pandangan. Ada sebuah lagu yang berkata, "Mataku tertuju padamu," dan seterusnya. Ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita mulai melihat kencangnya angin badai tantangan, kita mulai melihat besarnya masalah kita mulai melihat besarnya kesesakan kita. Pada saat itu juga kita pasti akan menyerah. Terus pandang pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat tiada lagi jalan, percayalah, Yesus bisa buat jalan bagi kita. Itu yang harus kita percaya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan indahnya? Ya tunggu aja waktunya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Jangan kita memaksakan rancangan kita. Jangan kita meragukan juga rancangan Tuhan. Katanya anak-anak Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang masih usia sekolah SD lalu gitu, kira-kira pernah nggak dia mikir, Pak, bulan depan masih bisa bayar uang sekolah tidak ya? Buru-buru. Yang ada kita bilang, Dek udah ya jangan main ke time zone-mu, nanti nggak bisa bayar uang sekolah. Pokoknya time zone dulu, sekolah nanti aja. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya Yesus katakan punya iman seperti seorang anak
Anak kecil tuh nggak pernah nanya loh, Pak, beras masih ada nggak Pak? Mas, berasnya masih ada nggak nih mau goreng telur? Nggak pernah nanya. Dia cuma bilang apa? Lapar. Ting, datang nasi, telur, tempe, tahu, ayam begitu kan. Saya tuh kalau makan biasanya cuma nasi putih, temennya aja banyak yang ngikutin. Nasi putih di depan saya, sekelilingnya sih banyak ayam, tahu, tempe, telur gitu ya. Nasi putihnya di tengah. Nah, dia nggak pernah mikir sepatu rusak, bolong, ganti Mas sepatu baru. Pernah nggak dia mikir ada uang buat beli sepatu? Enggak. Iman kita harus seperti itu. Kita percaya, pegang janji Tuhan bahwa kebutuhan kita, bahwa hidup kita berada di dalam tangan-Nya. Gak usah mikir Tuhan. Kita tahu kisah Yusuf. Apa Yusuf pernah meragukan Tuhan? Apa yang Tuhan perlihatkan di dalam mimpinya Yusuf? 2 kali loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang apa? Matahari, bulan, bintang, semua akan menyembah kepada satu bintang. Kemudian yang lain lagi, ikatan gandum juga akan menyembah kepada satu ikatan. Itu janji Tuhan untuk mengangkat Yusuf, tetapi dari usia 17 tahun. Apa yang dialami oleh Yusuf? Apa dia jadi orang hebat? Jadi orang terkenal? Enggak, malah jadi budak. Terus jadi narapidana. Yusuf bilang apa sama Tuhan? Apa dia bilang, Tuhan, lu bohongin gua lu ya, lu janji begini-begini lu, dasar lu kasih angin surga doang lu Tuhan. Tuhan, coba dipikir lagi deh. Itu coba ingat-ingat dulu kau kasih aku mimpi apa? Kenapa kenyataannya berbeda? Yusuf tidak pernah meragukan Tuhan. Yang dia lakukan adalah pegang janji Tuhan, bahwa Allah yang dia percaya tidak pernah meninggalkan perkataannya. Amin. Nah, itu juga yang mesti kita lakukan. Pegang aja janjinya, karena pasti pada waktunya akan dia lakukan. Yang ketiga atau yang terakhir, sekali lagi saya ulang, yang terakhir. Sekali lagi, yang terakhir. Kalau kata-kata yang terakhir Bapak Ibu Saudara, seberapa pelan pun akan terdengar merdu di telinga jemaat. Karena kata-kata yang paling ditunggu oleh dari seorang pengkhotbah itu cuma 2. Yang terakhir. Dan jemaat akan bersama kompak. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan sekali lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Yang ketiga harus kita lakukan apa? Melangkah dengan iman. Permintaan Elia buat minta dibikinin roti jelas-jelas nggak masuk. Bisa kasih janda bilang, aduh Pak Pendeta kira-kira dong, tadi udah minta air, ini lagi kering loh, saya udah bagi nih air, sekarang minta makan lagi. Kenapa sih nggak pergi ke rumah sebelah aja, sono tuh yang lebih mendingan. Pak Pendeta nggak lihat ya, Penabi nggak lihat ya kondisi saya. Ini nih ya roti nih tinggal buat saya makan caplok hap, anak saya makan caplok hap. Abis itu udah nggak ada makanan lagi nih Pak Pendeta. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu sama kita, reaksi kita bagaimana? Maksa atau coba ngerti? Mungkin kita akan bilang, oh ya udah deh nggak apa-apa, minum aja cukup ya, nggak apa-apa deh itu makanannya buat kamu aja. Tapi yang dilakukan oleh Elia nggak begitu. Maksa. Udah dibilang nggak ada lagi, ini buat saya sama anak saya. Iya, tapi bikinin dulu buat saya, baru buat kamu. Ini pendeta dibilangin, budak kali ya. Nggak ada lagi Pak Pendeta, ini buat saya sama anak saya. Iya, saya dengar, tapi bikinin dulu buat saya. Kira-kira kalau begitu pengennya diapain Bu Pendeta? Mungkin ditinggal masuk ke kamar, Tuhan kenapa kau kirimkan hamba seperti ini, begitu, ini salah alamat enggak gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh janda itu dia nggak mengusir Elia loh.
Dia nggak bilang, udah deh keluar deh pakai sapu begitu kan, diusir dikeluarin tutup pintu di belakangnya dia. Enggak, dia nggak lakukan hal itu. Yang dia lakukan di ayat yang tadi sudah kita baca apa? Bertindak, melangkah dengan iman. Karena kalau dia tidak melangkah dengan iman, mujizatnya dia ngapain nggak? Terjadi nggak? Ngalamin nggak? Enggak. Janda itu bertindak dengan iman nanti. Janda itu bertindak dengan iman setelah dia melihat mujizat. Janda itu bertindak seperti perkataan Elia ketika hujan turun. Enggak. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan segera setelah mendengar perkataan Elia, dia lakukan. Dan imannya itu membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di ayat yang ke-15. Di sana ada kata maka. Kata maka itu menggabungkan dua kejadian. Kalau kejadian yang pertama itu terjadi, dilakukan, maka akan menghasilkan kejadian yang kedua. Kalau si janda itu tidak melakukan apa yang Tuhan suruh melalui Elia, maka kejadian yang kedua ini dia tidak akan. Apa mujizatnya? Masih ingat apa mujizatnya? Iya, tadi yang kita baca apa? Tepung dan minyak berubah jadi pizza. Enggak, coba lihat apa? Tepung dalam tempayan tidak, dan minyaknya dalam buli-buli tidak. Sampai hari itu aja. Sampai kapan? Sampai kekeringan itu selesai. Seperti yang difirmankan Tuhan. Persis. Bapak Ibu Saudara, suatu hari anak saya waktu itu masih TK yang besar gitu ya. Karena ukuran badannya memang di atas rata-rata anak TK gitu ya. Jadi saya tidak lagi bisa menggendong dia. Biasa orang anak TK kan hujan tuh digendong. Ketika dia pulang sekolah, hujan lebat, harus melewati genangan air untuk mencapai jalan yang kering. Jadi di depan sekolah dia itu membeng begitu ya. Kok, jalan aja sedikit kok, basah sedikit sepatunya nggak apa-apa, ntar dijemur. Mami nggak kuat gendong kamu. Nggak mau mami, nggak mau sepatu aku basah. Ya kamu kalau nggak jalan ini cepetan hujan lagi nanti udah mulai gerimis lagi. Ayo cepet ke tempat yang kering, nanti kita bisa jalan terus kering ke sana. Karena ini ngembangnya cuma di sini doang. Nggak mau mami, aku nggak mau. Nih ya, aku juga nggak bisa lihat mana yang kering. Itu tuh kering di situ. Mami bisa lihat di situ kering. Pokoknya kamu ngelangkah aja dulu deh. Basah sedikit nggak apa-apa. Kamu ngelangkah nanti ke tempat yang kering. Aku nggak mau mami. Aku nggak mau. Bapak Ibu Saudara, kalau anak ini tidak melangkah, melewati genangan air, melewati masalah, melewati tantangan seperti yang saya suruh, nyampe nggak ke tempat kering? Sekali lagi nggak digendong ya. Nggak nyampe. Dia akan tetap berdiri di sana. Dia tidak akan bisa sampai ke tempat yang kering. Dia tidak melihat tempat yang kering itu, dan karena dia tidak melakukan apa yang saya suruh. Janda ini, kalau dia tidak melakukan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Elia, maka mujizat yang ada di depan sana pun tidak bisa dia alami. Akhirnya anak saya itu melangkah, ceplok, dan nyampe lah tempat yang kering. Oh iya mami, ada tempat yang kering ya. Yuk kita pulang ini cepet. Ini udah makin gerimis. Dia bisa jalan ke tempat yang kering karena apa? Melakukan apa yang saya suruh. Janda ini bisa mengalami mujizat Tuhan karena dia melakukan perintah Tuhan melalui Elia nabinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika harus menyeberangi Sungai Yordan pun mengalami hal yang sama. Iman mereka diuji. Di dalam Yosua 3 ayat 13 sampai yang ke-17. Ketika mereka harus nyebrang Sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara jangan bayangin sungai yang tenang, itu lebarnya tuh nggak terlalu lebar. Nggak. Beberapa minggu lalu, Bapak Ibu Saudara yang nonton televisi lihat bagaimana arus di bendungan, derasnya, lebarnya. Nah, bayangin ya, kalau misalkan ada orang bilang, nyebrang, mau nggak? Pasti kita bilang, buta apa mataku? Itu arus segitu kencangnya, itu segitu lebarnya, lu mau ngapain? Gua terkenal juga enggak, viral juga enggak, mati konyol begitu kan? Tapi itu juga dialami oleh bangsa Israel. Tuhan bilang tuh Sungai Yordan, nyebrang.
Mungkin mereka lihat, ini Tuhan salah kali ini ya. Itu nggak lihat tuh sungai arusnya deras begitu, lebar begitu, bikin mujizat kek. Simsalabim, plung, ada jembatan gitu kan. Simsalabim, plung, ada perahu buat nyebrang. Tapi enggak, Tuhan nggak bikin mujizat seperti itu. Karena Tuhan nggak bisa diatur. Dia mau kita yang ikut sama Dia. Dia mau iman kita yang dididik, bukan kita yang atur Dia. Nyebrang, tapi ada syaratnya. Yang harus nyebrang duluan yang bawa tabut perjanjian. Nah, yang bawa tabut perjanjian juga deg-degan Bapak Ibu Saudara. Coba bayangin, udah berat, berempat, makin mendekat ke sungai, gitu kan, di sungai masih ngalir. Ini Tuhan bercanda nih, kayaknya kita mau jadi tumbal nih. Makin mendekat, belum berhenti, makin mendekat, belum berhenti juga. Nih Tuhan, Yos, lu nggak salah dengar suara Tuhan Yos, coba dicek lagi Yos, gitu. Tanya nih bener nggak Yos, gitu. Kata Yosua, Tuhan bilang nyebrang, aduh Yosua, gue ganti juga lu jadi pemimpin, gitu kan. Aduh, makin mendekat. Ketika mereka mengangkat kakinya, udah berhenti belum? Kapan sungai itu berhenti? Ketika mereka mencelupkan kakinya. Seketika itu juga sungai Yordan berhenti. Tapi beda Bapak Ibu Saudara. Kalau Musa dia membelah Laut Merah, kiri ke kiri stop, kanan ke kanan stop, lewat di tengah. Kalau sungai Yordan lain, bukan dibelah, diberhentikan. Ting, yang sini tertahan, yang udah terlanjur ngalir terus, jadi yang sebelah sini kosong buat nyebrang. Dari sumbernya tertahan, mereka bisa nyebrang. Kalau bangsa yang itu tidak mencelupkan kakinya, terjadi enggak? Kalau mereka, Tuhan udah ya Tuhan, angkat aja di atasnya nih Tuhan. Enggak, Tuhan bilang selesai. Melangkah dulu, baru ada mujizat atau kemenangan. Kita lihat Yakobus 2 ayat 21 sampai yang ke-22. Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukankah Abraham bapak kita mengulakan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan iman jadi sempurna. Ya, kalau saya tanya, yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Bisa. Sekali lagi saya tanya, yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Bisa. Yakin? Gak ada jawaban lain? Yang dikorbanin itu domba. Karena Ishaknya nggak dikorbanin, domba yang dikorbanin. Orang sering kali Ishak, pokoknya Ishak. Sebelah sana teriak, pokoknya Ismail. Orang domba teriak, gue yang dikorbanin. Lu pada ribut katanya, kan gue nih. Nah, ketika Abraham mengangkat pisaunya, masih diberhentiin nggak? Ketika dia akan menghujam, baru pada saat itu malaikat Allah muncul. Jangan, tutup dombanya. Ketika dia mengikat, belum terjadi sesuatu. Di sana dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan. Iman itu harus dilakukan, iman itu harus dikerjakan. Kalau enggak, omong besar, NATO, no action, talk only. Percuma cuap-cuap, percuma punya pengetahuan Alkitab yang bisa hafal, tapi tidak berani melakukannya. Alkitab ini bukan cuma buat dihafal, dibaca, dan bisa diucapkan dengan baik, tetapi Alkitab ini untuk dilakukan. Dari situ baru ketahuan iman itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbuatan itu juga membuat iman semakin sempurna. Coba kalau kita berdoa, terus Tuhan menjawab doa kita, kira-kira kita jadi semangat. Oh iya ya Tuhan ya. Seperti ketika tadi kita nyanyi pujian, sambil kita bilang apa? Hayati setiap kata. Coba biar bumi akan berlalu. Biar apa lagi tadi? Biar bulan gak bercahaya lagi. Apalagi?
Langit akan bergoncang, terus matahari akan bersinar, terus ya. Tapi siapa yang nggak pernah ingkar janji? Jokowi, Prabowo, Ahok, Vero, Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita mengatakan iya ya Tuhan. Ketika kita menyanyikan pujian dengan segenap hati dan pikiran ini mulai teringat bagaimana tangan Tuhan menolong kita, iya ya Tuhan. Semua itu bisa terjadi karena apa? Karena kita melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah, Tuhan menyertai dengan perbuatannya yang ajaib. Gak perlu yang fenomenal, gak perlu yang sensasional. Coba lihat di dalam hidupmu bagaimana karya Tuhan menolong. Anak-anak bisa tetap bayar uang sekolah, beras gak pernah sampai habis, gak bisa beli beras, gas tetap bisa nyala, gak perlu pakai kayu bakar kayak si janda yang tadi, ya kan? Nah, suami istri bisa tetap saling mengasihi, anak-anak bisa mendapatkan jodoh yang cinta Tuhan tepat pada waktunya, cucu-cucu bisa sehat, bapak ibu saudara masih punya baju kan saat ini, gak perlu pakai karung goni kan? Ini semua karena apa? Karena tangan Tuhan. Itu juga mukjizat. Coba kita tarik nafas, buang nafas. Kalau di rumah sakit bayar nggak? Ada seseorang yang pernah menghitung di dalam satu bulan, satu hari itu kita perlu menarik nafas oksigen dan nitrogen. Saya tidak perlu berikan rinciannya karena nanti pada ketakutan nggak mau nafas semuanya begitu ya. Kira-kira dalam satu hari untuk nafas saja kita butuh biaya 185 juta. Bapak ibu saudara mungkin berpikir, tenang aja, satu hari dapat 185 juta, saya punya proyek, saya punya bisnis, saya punya usaha, saya punya gaji, dan sebagainya. Itu satu hari loh. Kalau satu bulan, kurang lebih berapa? 5,5 M sekian, cuma buat tapi kita nafas bayar nggak? Itu kalau yang lubang hidup. Bisa, jangan terus berharap mujizat itu sesuatu yang ketika saya nyebrang jalan, terus saya begini, bisnya berhenti dan mental. Itu Avenger namanya, bukan mujizat. Mujizat itu terjadi setiap hari, makanya melangkah dengan iman. Lihat bagaimana tangan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika kita melangkah dengan iman, melakukan perbuatan itu yang disertai Tuhan akan kembali menguatkan iman kita. Mungkin saat ini kondisi kita sulit, banyak masalah, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Jangan menyerah, karena Allah beserta kita. Jangan takut. Ada berapa kata jangan takut di dalam Alkitab? Banyak, iya banyak. 365 kali. Artinya begitu kita melek mata, ting, Tuhan bilang, don't be afraid. Jangan takut. Baru melek mata loh. Belum bangun, masih melek mata banyak belek. Pegang janji Tuhan. Ada berapa janji Tuhan di dalam Alkitab? Sabar. 33.000 janji. Bisa ngapalin? Nggak perlu. Yang perlu kita lakukan, pegang dan percaya setiap janjinya. Pasti dia benar. Melangkah dengan iman. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Ya, 1, 2, 3. Diberkatilah mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. ya kan? Dia akan seperti pohon di tepi air yang melambat anak-anaknya ke tepi batang. Dan yang tidak, Mengalami datangnya panas terik. yang daunnya tetap, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak mau. Jangan jadi orang Kristen biasa saja. Jadi orang Kristen seperti itu. Amin. Mari kita berdiri.